Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Serba Otodidak. Kali ini teman-teman kita bakal ngebahas bagaimana pengimplementasian atau penerapan tipe data pada bahasa pemrograman C++. Kalau kemarin kita ngebahas menggunakan text editor Visual Code, sekarang kita membahas menggunakan Android ya, menggunakan aplikasi Android yaitu CX-Droid. Nah, di sini saya prakteknya menggunakan sistem operasi Windows, tetapi di sini untuk uji cobanya kita menggunakan Android, saya menggunakan emulator Android yaitu dengan menggunakan memu. Ini sama aja dengan Android ya. Saya buka dulu memunya. Jadi ini seperti Android ya, tapi ini berupa emulator. Jadi kurang lebih sama ya bentuknya. Oke. Dia bakal muncul seperti ini, kemudian saya buka cek Droidnya, buka aja. Nah lalu dibuka nih tampilan seperti ini ya. Seperti kemarin kita save dulu projectnya. Ini sudah otomatis dia membuat project, tetapi belum kita simpan. Kita simpan dulu. Caranya klik icon seperti folder ini, kemudian save as, kemudian pilih, kalau di sini saya menyimpannya di internal memory atau internal storage, kemudian pilih DCM, kemudian ini yang kemarin ya, belajar C++, saya bikin folder lagi. Yang kanan new folder ini saya hapus, saya ganti dengan namanya tipe data, kemudian create, saya fullin, back, otomatis dia keluar. Tadi di back ya, klik back, kemudian dia keluar, lalu masuk ke foldernya, kemudian tekan select folder. Nah ini otomatis dia udah terformat filenya, cuman kita ganti namanya jadi tipe data .cxx nya tetap, kemudian save. Nah maka otomatis dia save datanya di directory yang kita masukkan, yaitu di storage emulator 0dcm tipe data. Oke, nah cara penerapan tipe datanya gimana? Nah kemarin sudah saya jelaskan di sistem operasi Windows ya, sekarang di Android. Nah kita tinggal buka aja bloknya ya. Kita main image dulu. Kita keluarin dulu iklannya. Kita buka Google Chrome, kemudian masuk ke blog saya, namanya Serba Otodidak, pakai Ki ya, Otodidak. Nah ini ada YouTube-nya ke bawah, kita cari yang blog. Nah yang blog ini kalian klik. Nah pilih materi yang atas. Nah kemarin kita sudah praktek ya. Nah ini cara-caranya ya, ini cara-caranya, boleh ikuti. Nah ini copy aja nih yang di dalam sini nih, bisa di copy nggak? Nah kita copy semua yang di sini dari crash sampai ke bawah, copy aja. Nah sampai kurung kerawal ya, tutup kerawal kita copy. Lalu di minimize, kita buka lagi CX Droidnya. Nah tampilannya seperti ini. Kita select all semua. Kita hapus semua ya. Lalu kita paste yang tadi. Nah ini tadi seperti ini ya. Kemudian kita simpan. Nah ini codingnya langsung copy paste aja ya, langsung kita simpan. Caranya klik file tools, save as atau save aja. Kalau save langsung ke filenya tanpa harus mencari foldernya ya. Nah udah save, kita baru jalanin. Oke, kita tunggu. Nah dia jalan.
Nah, ini tutorial sebelumnya yang menggunakan Windows 10 yang 64 bit, menggunakan text editor Visual Studio, ya kurang lebih sama ya. Ini cuman saya menjelaskan bagaimana untuk menjalankan di Android ya dengan menggunakan CXX Droid. Kurang lebih sama ya cara menjalankan coding yang telah kita buat kemarin. Cuman kalau mau detailnya bagaimana cara kerja tipe data itu di C++, nanti kita lihat kodenya. Nah, di sini kan programnya udah jadi, kita tes ya. Kita tes di sini, kita inputkan data. Nah, nanti saya jelasin. Kita inputkan data misalnya Yogi, nama saya Yogi Maulana. Enter ya, pencet enter atau enter di handphone kalian. Kemudian yang bawahnya menggunakan tipe data string. Kemudian enter. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya, kita lihat ya. Codingnya gimana? Mana? Aduh. Codingnya tadi. Oh, saya bisa di tab nggak nih? Oh, seperti nggak bisa di tab ya. Nah, kurang lebih gini. Tadi itu kan hasilnya 3 ya. Pertama yang ini kita menggunakan penerapan tipe data dengan inisialisasi. Nah, jadi langsung ketika di run di sini langsung tampil ya Yogi Maulana yang di atas ini nih. Nama saya adalah Yogi Maulana, kemudian back. Kemudian yang kedua kita coba menggunakan inputan yang menggunakan scene. Kemarin video sebelumnya kita menggunakan scene. Kita terapkan tipe data menggunakan scene. Kemudian di sini ada batasan nilai. Nah, seperti video juga sebelumnya ya, teori kita bahas tipe data itu, tipe data itu dibuat karena untuk supaya lebih efisien ya di dalam penggunaan memori ya. Nah, ini tipe datanya digit batasannya 20 digit saya buat ya. Ini saya buat deklarasi, ini deklarasi dan ini inisialisasi ya. Yang kedua ini hanya deklarasi. Kemudian kalau yang hijau-hijau ini sebagai komentar ya teman-teman. Jadi ini nggak ngaruh ketika di run, dia nggak bakal tampil. Jadi ini bisa sebagai penanda. Nah, ini ciri-cirinya kurang dari garis miring 2 kali, kemudian tandanya apa gitu. Nah, selanjutnya ini string. Nah, menggunakan tipe data string, kemudian variable ya, ini sama ya, variable. Diperhatiin ya, ini jangan menggunakan spasi. Jangan menggunakan spasi, tapi ketika memberi nilainya itu menyatu aja. Dan perhatiin ini bukan kurung kurawal tapi kurung yang kotak gitu ya, kurung yang simbolnya itu dekat kurung kurawal tapi yang kotak ya, nggak menggunakan, kalau di komputer nggak menggunakan shift, kalau di Android dia tidak seperti ada tonjolan gitu ya. Ini kurung kurawal, nanti jangan salah teman-teman. Nah, ini bagian yang inisialisasi. Nah, tampilannya ini coding tampilannya. Nah, nama lengkap kan, variabel nama lengkap tuh ya. Nah, ini satu baris ini saya tandain lah ya. Ini menggunakan inisialisasi. Ya, output atau tampilan ya, keluar tampilan aja deh biar mudah. Tampilan ya, saya beri tanda ya. Nah, ini yang atas, kemudian yang bawah ini dua ini saya beri tanda yang paling bawah ini inputan menggunakan tipe data char. Nah, ini pakai char ya. Tapi ini berupa inputan, jadi ketika dijalankan nanti kita input nih. Oke, agak lama ya, sabar. Nah, input ya, ini kita input Yogi mau Lana. Ini kalau pakai spasi, kalau dia tidak menggunakan, nanti saya tunjukkan, tidak menggunakan getline ya, Yogi Maulana enter. Nah, ini bawahnya ada lagi, ini menggunakan string yang bawahnya. Nah, ini selesai, kita back lagi ya, kita kembali lagi. Nah, tadi itu tampilannya
menggunakan tipe data char, kemudian ini berupa inputan. Nah, ini perhatiin kalau kita menggunakan scene biasa, scene kayak gini ya. Ini saya hapus aja ya, kita ngetes ya. Ini sebenarnya ada di tutorial di Windows ya. Kalau kita scene biasanya kan gini, scene kemudian nama apa? Nama lengkap ya, yang mana? Nama yang ini, nama lengkap inputan. Saya copy aja deh. Kalau kita pakai ini, mana tadi? Kenapa ini? Teman-teman kayaknya ada yang salah ya. Code kita ulangi lagi, saya copy lagi ya. Saya hapus semuanya, saya ulangin. Kalau saya ulangi lagi ya. Aduh, ini tadi kena pencet. Saya hapus semua. Gimana nih hapus? Saya oh, dia ngopi lagi nih tadi. Sorry ya teman-teman, ada kesalahan tadi. Jadi dia malah ngopi lagi. Saya tandain lagi ya. Mana tadi? Ini. Oh, ini. Ini menggunakan inisialisasi. Ini menggunakan inisialisasi. Nah, kalau ini saya contohin, ini saya hapus ya. Kalau biasanya kita pakai scene, kemudian lebih dari, kemudian nama datanya apa sih? Nah, ini nama variabelnya, nama lengkap inputan. Aduh, kembali lagi kawan-kawan, kemana ini? Uredo. Gimana sih ngopinya? Agak susah. Oh, di copy aja. Copy, paste. Oke, nama inputan kemudian titik koma. Nah, kalau kita menggunakan scene ini, kita jalanin ya. Dia ketika kita inputkan yang mengandung spasi, dia nggak jalan. Misalnya kalau Yogi aja ya, ini nggak pakai spasi ya. Yogo lah ya, misalnya enter. Dia ada. Dia tampil. Tapi kalau kita coba kita play lagi, kita pakai ada spasinya, Yogi spasi Maulana ya, basing lah ya, ini ada spasinya ya, enter. Maka yang tercetak hanya Yogi ya, perhatiin tuh, ini Yogi ya, hanya Yogi. Sedangkan yang di bawahnya string dia mana? Oh, belum terinput ya. Nah, itu karena dia saya hapus lagi, karena kalau menggunakan scene biasa dia error ya teman-teman, dia tidak bisa membaca spasi, jadi dibutuhkan namanya scene titik getLine dan dalam kurung apa tadi, nama variabelnya pada di ini nih, copy paste. Kemudian titik koma, batasan tipe datanya berapa? 20. Nah, kemudian ini nggak pakai spasi, titik koma. Nah, baru kita jalanin. Nah, ini baru bisa dia. Beda ya, nanti aku jelasin. Logi nah, ini bisa ya, ada spasinya, bisa ya. Kita balik. Nah, kemudian yang kedua kita menggunakan tipe data string. Nah, ini string ya. String ini tipe data yang sama ya,
Dia tapi bukan karakter, dia lebih ke apa ya, angka lagi, huruf, lebih ke huruf dia. Tapi perbedaannya ketika menampilkan scene-nya, aduh ini nggak kelihatan. Nah kalau ini kan getline scene ya, koma terus nama variabelnya. Kalau yang di atas yang menggunakan tipe data yang ada nilai, batasan nilai, dia menggunakan scene.getline. Kemudian tipe variabel ya, variabel kemudian koma batasan nilainya berapa. Kalau ini nggak ada karena string tidak ada, kita ke bawah, karena string tidak ada batasan nilai, jadi dia tidak terbatas nilainya. Nah itu dia tipe data yang lebih ke apa, huruf ya, lebih ke huruf, jadi bisa panjang. Biasanya digunakan untuk alamat yang data yang berupa panjang ya. Apakah ini boros memori? Tidak, karena memang alamat kan tidak bisa kita prediksi berapa batasannya. Tidak bisa kita batasi kalau untuk informasi sebuah alamat ya. Jadi data yang panjang yang mungkin tidak bisa kita prediksi berapa batasannya. Beda dengan nama ya. Nama lengkap kayak gitu. Kemudian kode, nomor telepon, itu kan ada batasan, ada standarnya sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya, bagaimana menerapkan tipe data di bahasa pemrograman C++ menggunakan text editor CXDroid ya untuk di Android ini. Jadi kalau mau lengkapnya kalian bisa lihat yang Visual Studio Code yang Windows ya, kurang lebih sama, cuman penyimpanan filenya aja gimana itu buat pemula. Jadi kan ini kenapa saya buat videonya jadi dua, karena supaya untuk yang tidak punya laptop bisa menggunakan Android dan bisa paham gitu jalan ceritanya kenapa bisa seperti itu gitu ya, bagaimana bisa nyimpen datanya. Sama sih kurang lebih ya, tidak ada bedanya mungkin ya, semua text editor ya, karena beda di text editor aja dan cara simpannya. Mungkin hanya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebih jika ada kekurangan saya mohon maaf. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bagaimana cara menyimpan atau segala macam pertanyaan, silahkan di komentar ya. Dan jangan lupa subscribe dan like ya, karena itu supaya saya lebih update lagi ya untuk channel pendidikan ini ya. Oke, sekian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.